Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, kali ini saya mau bahas tentang HP koleksi saya nih. Sebenarnya udah lama HP ini saya punya dan gak pernah saya otak-atik ngapain ya. Jadi memang setelah dukungan Windows 10 itu Windows 10 Mobile ya udah dihentikan, ya HP ini udah nggak bisa buat apa-apa. Ya paling cuma buat dengerin musik, terus buat kamera, foto-foto, dan yang paling mengejutkan adalah bisa buat GPS-an. Jadi ini keren banget sih menurut saya. Dan ini termasuk yang paling akurat kalau misalnya teman-teman berada di tempat yang susah sinyal atau jaringan selulernya susah, kalian bisa mengandalkan map ini. Yang terpenting kalian download dulu mapnya ketika dapat jaringan wifi atau masih di area yang terdapat jaringan seluler, baru nanti bisa dipakai nih peta offline-nya, dan itu akurat banget. Tapi kali ini saya membahasnya singkat-singkat aja, terutama di bagian sisi multimedia aja lah ya. Karena untuk HP ini udah nggak bisa buat apa-apa lagi nih. Bahkan kalau kalian misalnya mau nonton YouTube kayak gini udah susah banget. Kadang connect, kadang enggak gitu. Jadi tapi ini ya buat dengerin musik masih enak banget sih ini. Jadi ya kegunaannya ini cuma buat dengerin musik aja. Nah kalau misalnya dengerin musik saya biasanya pakai headset biasa sih. Tapi kali ini saya ini dapetin ini Blackstone for Life. Jadi kemarin saya habis dapat yang itu tuh, yang Blackstone yang buat gaming ini. Dan ini juga dikhususkan untuk gaming, tetapi di sini saya nggak ngetes buat gamingnya lah ya, karena setelah saya coba untuk yang For Life ini TWS ya, True Wireless, buat headset gaming itu menurut saya delaynya masih terasa sedikit banget ya, masih terasa. Kalau dibanding dengan headset Bluetooth yang lain mungkin ini jauh lebih baik, tetapi kalau dibandingkan dengan Blackstone yang itu yang udah saya kasih reviewnya kemarin, itu jauh lebih baik. Jadi kalau yang ini itu hampir nggak ada delaynya sama sekali. Nah kalau yang ini masih terasa. Jadi misalnya itu kan ada dua mode nih, mode normal sama mode yang low latency. Nah mode normalnya itu sama dengan yang ini. Karena yang For Life ini nggak bisa digunakan, mode-modenya nggak bisa diganti ya. Jadi memang sudah fix kayak gitu. Nah ini saya coba apakah TWS atau True Wireless ini bisa digunakan di HP jadul ini atau enggak. Sebenarnya saya udah coba sih, dan connect-nya itu cepat menurut saya. Jadi ini cukup menarik sih, karena ini ternyata bisa mendukung banyak perangkat gitu ya, nggak cuma Android aja, nggak cuma iPhone aja. Harganya juga murah banget sih, ini nggak sampai yang mahal-mahal banget gitulah. Terus kalau ini saya dapat ini ya, ini dikirimin sih ini dari salah satu brandnya ini, dan ini ringan, terus low latency, fiturnya cuma dikit sih ya, nggak terlalu banyak. Jadi ya kalau suara nih saya bandingkan ya dengan yang kemarin. Kalau yang ini, kalau kalian mau ngegame wajib beli yang ini. Tetapi kalau kalian mau dengerin musik, kalian wajib beli yang TWS True Wireless ini. Karena apa? Beda banget suaranya. Ini kalau buat ngegame tuh suaranya mewah banget menurut saya. Dan ditambah dengan fitur utamanya yaitu low latency. Jadi enak banget buat ngegame. Dan tetapi ini kalau buat dengerin musik itu rasanya aduh jauh banget deh. Sama headset kabel itu masih enakan headset kabel yang bawaannya Samsung. Kalau yang ini, nah kalau kalian misalnya yang suka multimedia, nonton YouTube dan lain-lain, saya sarankan sih misalnya pengen beli yang harganya nggak terlalu mahal dan masih terjangkau, ini jawabannya. Pun kalau misalnya kalian mau tetap buat gaming, ini masih bisa diandalkan sih menurut saya. Jadi yang namanya delaynya ini ya, itu ini masih ada fitur low latency, jadi delaynya itu nggak ganggu sama sekali. Ini juga udah ada mic-nya ya, jadi kalian bisa main bareng dan ngobrol via mic yang ada di sini. Oke, sekarang saya mau coba konekin langsung, apakah bisa connect dengan mudah atau enggak. Ini kalau dibuka nyala sih. Saya taruh sini ya, itu Bluetooth-nya udah saya aktifkan, tapi dengan catatan udah di pairing ya, sebelumnya udah disambungkan. Nah bentuknya kayak gini sih menurut saya oke. Build-nya ya, build dari ininya menurut saya bagus sih. Jadi ini ngedov bawahnya dan atasnya ini biasa aja plastik. Dan ini ada indikator lampu di sini. Nanti ketika ini dibuka, saya buka gini,
nyala lampunya. Nah ini jadi nyala nih ya Bluetoothnya. Dia akan langsung nyari koneksi ke Bluetooth yang sudah pernah disambungkan dan otomatis langsung tersambungkan. Dan kalau misalnya saya tutup kayak gini, ini juga nyala. Ini indikator baterainya, dan baterainya itu awet banget sih menurut saya. Jadi saya sudah dari ini barang datang nih baru ngecas sekali dan belum habis. Saya pakai hampir ya setiap pulang kerja gitu dengerin musik, dan ini belum habis-habis sampai sekarang. Jadi emang awet sih untuk keawetan baterainya. Dan kalau kalian mau ini nyambung udah langsung pakai aja. Ini ya bentuknya kayak gini nih. Oke sih menurut saya. Nggak gede-gede banget, jadi masih enak di telinga. Dan yang enak tuh suaranya, menurut saya itu keren banget sih. Kita buktikan ya kalau ini udah tersambung. Tuh Bluetoothnya ini udah tersambung nih. Nama Bluetoothnya BT ya gitu doang sih namanya, nggak aneh-aneh. Jadi kalau udah pernah pairing itu langsung cepat banget ya, mirip-mirip inilah ya AirPod gitulah. Kalau AirPod kan buka langsung ada notif di sini tring gitu. Nah ini misalnya saya putar musik nih, suaranya itu loh yang stereonya tuh enak banget sih menurut saya. Misalnya saya dengarkan lagunya ini nih. Ini juga ada tombolnya di sini, jadi kalian bisa ngatur beberapa pengaturan kayak volume, terus next dan previews juga, atau untuk mematikan dan menyalakan. Ya, jadi misalnya nih saya coba ya. Di bukunya sih saya lupa. Ini udah nyala sih sebenarnya. Cuman nggak kedengeran karena memang suaranya kalau dari luar kecil dan harus nempel ke telinga. Misalnya saya tekan dua kali, itu next ya, udah ganti lagu di sana. Saya tekan 3 kali, nggak ngaruh apa-apa. Saya tekan 1 kali, tahan, itu stop. Saya tekan lagi, nyala lagi, play. Jadi berbagai ini ya, ada kombinasi tombolnya. Kalau misalnya mau volume sih kayaknya harus dua-duanya dipencet deh, tapi agak susah juga misalnya pas di telinga gitu harus pencet-pencet gimana. Oh ini ngulangin lagunya kayak pertama. Oke, jadi sama aja ya ini, cuman kombinasinya saya lupa sih, ada di buku petunjuknya ya. Jadi kontrolnya cukup dari sini aja. Jadi misalnya teman-teman HP-nya di kantong atau di tas gitu, cukup kontrolnya dari sini. Misalnya mau next lagu, mau di pause, mau terima telepon juga bisa langsung dari sini ya. Oke lah, lumayan untuk harga segini ya. Ini di kisaran 200 sampai berapa ya, saya lupa. Pokoknya nanti linknya saya kasih di bawah ya di deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja kalau mau beli. Ini juga kalau mau matiin kalian tinggal taruh aja. Terus kalian tutup, jadi nggak perlu khawatir duh ini udah mati atau belum ya. Tutup kayak gini, nanti dalam waktu kurang lebih 2-3 menit dia akan mati sendiri. Oke ya, jadi ini udah terbukti connect dengan HP lama saya, Microsoft Lumia. Nah ini udah kayaknya sih udah disconnect ya, jadi otomatis. Karena kalau warnanya merah berarti dia nggak nyambung, nih kan masih ada warna. Jadi ini transparan ya teman-teman. Kalau misalnya kalian lagi ngecas tuh nih nyala juga. Dan di sini akan, kalau misalnya notifnya penuh, dia akan kedipnya hilang, jadi nyala semua. Kalau belum penuh berarti dia masih kedip gitu. Oke, untuk kali ini videonya kayak gini aja ya, karena ya lagi banyak banget ini sih deadline kerjaan juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Tetap pantau channel Aryo Kurniawan 13. Kabarnya sih bakal dalam waktu dekat ya, bakal ada entah update Android Pie atau update Android 10 yang beta berikutnya. Nah, kemungkinan besar untuk Asus ZenBook Max Pro M1 saya nggak bisa menentukan atau menjanjikan tanggal ya, karena saya kan hanya pengguna biasa, bukan dari staffnya Asus atau apa. Untuk Asus ZenBook Max Pro M1 ini menurut saya untuk Android 10-nya bakal masih dapat update
Entah nanti cuma update pembaruan patch atau ada pembaruan-pembaruan dari bug yang sudah diketahui, sehingga nanti di update berikutnya bakal lebih stabil lagi. Tapi saya harapnya sih bisa lebih stabil lah ya. Asus harus komitmen lah, karena udah dikeluarin, karena nanggung banget misalnya kalau cuma sampai build 429 itu kayaknya sia-sia banget, harus diselesaikan minimal stabil lah. Terus setelah itu baru diupdate yang patch keamanannya aja setiap bulan. Kalau Android Pie itu masih dapat support untuk keamanan, jadi aman kalau kalian masih mau stay di Android Pie, itu nggak masalah. Oke, terima kasih. Tunggu informasi berikutnya dari channel Arif Kurniawan 13. Semoga video-video di sini tetap bermanfaat. Terima kasih atas dukungan kalian, sudah mencapai 11.800 subscriber ya. Terima kasih, karena tanpa kalian ya saya bukan apa-apa, dan semoga informasi yang saya bagikan selalu bermanfaat dan buat kita semua dan selalu menjadi pembelajaran bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.